Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode 138. Untuk sementara kita akan meninggalkan kajian kita terkait dengan roh yang sudah kita lakukan selama beberapa episode yang terakhir. Hari ini kita akan bergeser dari sisi topiknya karena kita sedang berada di bulan haji, bulan Zulhijjah. Ada yang meminta kepada kita, kepada saya untuk melakukan klarifikasi terkait adanya perbedaan Idul Adha di tahun ini. Jadi ini sudah diumumkan oleh pemerintah yang menggunakan kriteria Imkanur Ru'yat, termasuk oleh kawan-kawan NU yang akan sama dengan pemerintah. Dan yang kedua juga sudah diumumkan oleh Muhammadiyah dan kawan-kawan yang menggunakan kriteria berbeda, yaitu kriteria hisab wujudul hilal. Yang menggunakan kriteria sama dengan pemerintah, yaitu Imkanur Ru'yat, akan berhari raya pada tanggal 29 Juni. Sedangkan yang menggunakan kriteria hisab wujudul hilal akan berhari raya lebih awal pada tanggal 28 Juni, sama dengan yang terjadi di Arab Saudi. Saya ingin mendudukkan persoalannya supaya Anda sekalian paham masalahnya. Kenapa terjadi perbedaan ini dan bagaimana menyikapi perbedaan ini. Sahabat sekalian, sebenarnya saya sudah pernah menyinggung terkait dengan perbedaan Idul Adha ini. Ketika kita membahas terkait perbedaan Idul Fitri waktu itu, di mana bulan Ramadan dimulai bersamaan, Idul Fitrinya berbeda, dan di akhir Ramadan terjadi gerhana matahari. Waktu itu kita sudah membahasnya dan kemudian mendapatkan bukti bahwa semua kajian kita itu memang terbukti. Terjadi gerhana matahari dari menit sekian sampai menit sekian, dan kemudian terjadi perbedaan Idul Fitri. Nah, saya sempat menyinggung pada waktu itu bahwa Idul Adha pun akan terjadi perbedaan. Dikarenakan kita memang bisa melakukan simulasinya baik dengan perhitungan atau menggunakan software aplikasi Stellarium. Hari ini kita akan kembali nanti menggunakan simulasi software Stellarium itu. Tetapi terlebih dahulu kita berikan penjelasannya secara dalil maupun secara pendekatan saintifiknya. Kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah. Bagi yang menggunakan pendekatan hisab, maka hari ini adalah tanggal 2 Zulhijjah. Dikarenakan terjadi ijtima atau konjungsinya adalah pada hari Minggu. Pada waktu itu menurut hisab, konjungsi atau ijtima terjadi siang hari pada jam 11:37 waktu Indonesia Barat. Maka setelah siang itu dari jam 11:30 siang sampai dengan maghrib, sesungguhnya itu sudah bukan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 sebelum memasuki bulan Zulhijjah akhir tahun, yaitu bulan ke-12. Jadi menurut hisab, bulan Zulqa'dah sudah habis pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 jam 11:37 waktu Indonesia Barat. Sehingga selebihnya itu adalah penggenapan sudah memasuki bulan Zulhijjah. Pada saat maghrib kemudian diro'yat, termasuk pemerintah dan kawan-kawan yang menggunakan kriteria Imkanur Ru'yat mencoba melihat, meru'yat apakah hilalnya sudah terlihat. Nah, disinilah kemudian muncul perbedaan.
Bagi kawan-kawan yang menggunakan wujudul hilal, itu sudah memastikan bulan Zulqa'dah sudah habis dan maghrib itu pasti sudah memasuki bulan Zulhijjah. Tetapi nanti akan kita lihat dalam simulasi stellarium, ketinggian hilal itu ternyata sangat tipis. Sudah di atas horizon, tetapi tidak memenuhi kriteria imkanur ru'yat, di mana pemerintah imkanur ru'yat dengan negara-negara yang terikat dalam perjanjian Mabims itu menggunakan pendekatan atau kriteria ketinggian hilal harus 3 derajat dengan jarak bulan dan matahari yang disebut sebagai elongasi adalah 6,4 derajat. Ternyata di saat maghrib pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 itu ketinggian hilal dilihat dari Indonesia, dari beberapa tempat, tidak memenuhi kriteria imkanur ru'yat 3 derajat. Tetapi ada variasi di Indonesia Timur tidak sampai 1 derajat, dan di Indonesia Barat, paling barat yaitu Banda Aceh, hampir mencapai 3 derajat. Sehingga menjadi kontroversial. Sudah wujud di atas horizon, tetapi tidak memenuhi kriteria yang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah dan yang menggunakan kriteria imkanur ru'yat menentukan atau menggenapkan Zulqa'dah itu menjadi 30 hari dan menjadikan atau menetapkan 1 Zulhijjahnya adalah hari Selasa. Berbeda dengan yang menggunakan hisab wujudul hilal, di mana sudah dipastikan melalui perhitungan itu bahwa bulan Zulqa'dah sudah habis di hari Minggu siang hari, maka hari Seninnya sudah masuk di dalam bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Sehingga hari ini Selasa tanggal 20 Juni itu adalah tanggal 2 Zulhijjah. Nah sahabat sekalian, kenapa terjadi perbedaan ini? Ini dikarenakan merujuk kepada dalil-dalil yang ada yang digunakan secara berbeda. Tetapi yang menarik yang ingin saya sampaikan ke Anda adalah ada perbedaan kriteria sesungguhnya di dalam menetapkan kapan datangnya hari raya Idul Fitri dan kapan datangnya hari raya Idul Adha. Terkait dengan Idul Fitri yang disebut sebagai Id Shogir atau hari raya kecil, itu terjadi secara lokal. Maka kemungkinan terjadi perbedaan di setiap wilayah-wilayah yang berbeda itu memang dimungkinkan. Dikarenakan melihat hilalnya bergantung pada posisi di mana umat itu berada. Ini akan berbeda dengan Idul Adha yang disebut sebagai Id Kabir, hari raya besar, hari raya internasional yang ditempatkan di akhir tahun bulan ke-12 selama 5 hari. Dimulai tanggal 9 Zulhijjah di mana terjadi wukuf di Padang Arafah, dilanjutkan lebarannya atau Idul Adhanya, hari naharnya adalah tanggal 10 Zulhijjah ditambah hari Tasyrik 11, 12, 13. Nah selama 5 hari itulah yang disebut sebagai rangkaian hari raya haji. Sedangkan Idul Fitri itu hanya 1 hari pada tanggal 1 Syawal saja. Nah sahabat sekalian, ketika Idul Fitri maka itu levelnya atau cakupannya adalah hari raya lokal atau regional. Sedangkan Idul Adha disebut hari raya haji, itu adalah hari raya internasional. Sehingga patokan untuk mengikuti atau menjalankan merayakan hari raya Idul Adha itu mengacu kepada peristiwa haji yang ada di Tanah Suci. Ketika di sana dilakukan wukuf di Padang Arafah, maka itu disebut sebagai hari Arafah. Umat Islam di seluruh dunia yang tidak melakukan ibadah haji itu menjalankan puasa sunnah, namanya puasa Arafah. Bertepatan dengan jamaah haji yang sedang melakukan wukuf di Padang Arafah.
Dan keesokan harinya itu adalah hari nahar, yaitu hari berkorban. Maka seluruh umat Islam di muka bumi yang tidak melakukan haji melakukan sholat id, Idul Adha, melakukan penyembelihan korban. Ditambah dengan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Nah sahabat sekalian, Al-Quran kemudian memberitakan bahwa memang penentuan ibadah haji, waktu haji, musim haji itu adalah berdasar pada apa yang disebut sebagai hilal atau bulan sabit. Jadi Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan bahwa patokan pelaksanaan ibadah haji itu adalah melihat hilal. Ini berbeda dengan Idul Fitri yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, melainkan dalilnya merujuk kepada hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Mari kita baca dari dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana Al-Quran mengajarkan untuk menentukan waktu ibadah haji itu. Di dalam surat Al-Baqarah 189 Allah berfirman terkait dengan hal itu. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit. Katakanlah, hilal atau bulan sabit itu adalah penanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jadi dengan sangat eksplisit Al-Quran menginformasikan, mengajarkan bagaimana menandai bulan haji itu, yaitu dengan melihat hilal. Hilal itu adalah penanda waktu. Dijelaskan kemudian di ayat-ayat yang berbeda terkait dengan penanda waktu yang namanya hilal itu. Di surat Yunus ayat 5 Allah berfirman terkait dengan perjalanan bulan, manzilah-manzilahnya, posisi-posisi orbitalnya itu sebagai penanda bagi perjalanan waktu dan bilangan tahun. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui atau berilmu. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran memberikan informasi dengan sangat jelas bahwa penetapan waktu-waktu ibadah di dalam Islam ini ditentukan, disandarkan pada perjalanan bulan yang disebut sebagai hilal, dan dalam ayat ini disebut sebagai faqaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Manazila, manzilah, posisi-posisi perjalanan bulan dimulai dari bulan mati, bulan sabit tipis yang disebut sebagai hilal, dan kemudian semakin tebal bulan purnama, menipis lagi, dan kemudian bulan mati kembali. Nah ini dijelaskan di ayat yang berbeda lagi oleh Allah terkait dengan manzilah itu. Posisi bulan itu dimulai dari bulan sabit tipis, kemudian menebal sampai purnama dan tipis kembali, yang digambarkan Al-Quran sebagai bentuknya seperti tandan kurma yang sudah tua. Bagaimana tandan kurma yang sudah tua itu? Kurma itu kalau buahnya sudah semakin tua, maka tandannya, tangkai buahnya itu akan melengkung menghadap ke bawah. Nah ini menarik, analogi ini digunakan oleh Allah untuk menggambarkan bentuk bulan sabit yang sudah menua. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah atau posisi-posisi orbitalnya
sampai kembali dia seperti bentuk tandan yang tua atau melengkung. Sangat menarik, Al-Quran memberikan ilustrasinya bentuk bulan sabit ketika tua itu mirip atau seperti tandan kurma yang melengkung. Menghadapnya, melengkungnya itu ke bawah. Nanti akan kita lihat pada saat simulasi stellarium, bahwa saat bulan itu sudah semakin tua usianya, dan kemudian bulan sabitnya semakin tipis, ternyata memang pada saat tenggelam di ufuk, di horizon, mataharinya masih di atas, bulan sabitnya atau bulannya sudah mau tenggelam, maka sabitnya itu ada di bagian atas lengkungannya, sehingga menghadap ke bawah. Dikarenakan bulan itu tenggelam lebih dulu dibandingkan dengan matahari, sehingga mataharinya berada di atas dari posisi bulan. Maka kita bisa paham lengkungan dari bulan sabit itu bagian atasnya lah yang bercahaya dan berarti menghadap ke bawah. Sahabat sekalian, berbeda dengan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan kemudian merujuk kepada informasi dari hadis. Hadis yang sudah kita kenal itu adalah sebagai berikut. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauma. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini berbeda dengan Idul Adha yang secara eksplisit Al-Quran menggambarkan bahwa musim haji, peralihan dari Zulqa'dah ke Zulhijjah itu ditandai dengan melihat hilal. Ini secara eksplisit di dalam Al-Quran dikaitkan dengan musim haji. Di mana musim hajinya bukan pada tanggal 1 Zulhijjah, melainkan nanti sekian hari, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah sahabat sekalian, lantas terjadi perbedaan wilayah cakupan dari efek penglihatan hilal itu. Ketika Ramadan dan Idul Fitri, maka cakupannya adalah bersifat lokal-lokal dan regional. Tetapi Idul Adha itu bersifat internasional, bersifat global. Dan semua itu merujuk kepada peristiwa yang terjadi di Tanah Suci. Di dalam hadis kemudian juga dijelaskan bahwa penetapan waktu haji itu memang disandarkan kepada penguasa kota Mekah untuk melakukan ru'yatnya. Ini berbeda dengan ketika Ramadan atau Idul Fitri, di mana penglihatannya atau ru'yatnya itu bisa dilakukan di berbagai macam daerah, berbeda-beda. Tetapi untuk haji itu disandarkan kepada ru'yat yang dilakukan oleh wali kota Mekah pada waktu itu, dan kemudian dijadikan rujukan bagi semua daerah yang akan menjalankan ritual ibadah haji ataupun mereka yang tidak berhaji dan melakukan peribadatan di luar ibadah haji itu. Demikian hadisnya. Hadis Husain ibnu Al-Harits Al-Jadali radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Amir atau wali kota Makkah pernah berkhutbah dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanatkan kepada kami untuk melaksanakan manasik haji berdasarkan ru'yat. Jika kami tidak berhasil meru'yat, tetapi ada dua saksi adil yang berhasil meru'yat, maka kami melaksanakan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2338 dan Ad-Daruqutni juz 2 167. Poin pentingnya, penetapan hari raya haji itu harus berdasar pada ru'yat yang dilakukan di kota Makkah. Karena itu hari raya Idul Adha ini disebut juga sebagai hari raya kurban dan hari raya haji. Seluruh umat Islam harus mengacu kepada
semua peribadatan atau rangkaian peribadatan yang ada di Tanah Suci Makkah. Tanggal 9-nya wukuf di Padang Arafah, maka umat Islam melakukan puasa Arafah. Itu disebut sebagai hari Arafah. Dan besoknya adalah hari Nahar, boleh melakukan penyembelihan, sekaligus yang di luar Tanah Suci melakukan sholat Idul Adha. Dan kemudian 11, 12, 13 dilanjutkan dengan penyembelihan korban. Nah sahabat sekalian, ini menjadi poin yang sangat penting yang kemudian menjadi acuan kita supaya kita tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Tanah Suci terkait dengan rangkaian manasik ibadah haji itu. Lantas kita bisa melihatnya di dalam stellarium. Kenapa ini bisa terjadi perbedaan? Bagaimana ketinggian hilal di Indonesia dan bagaimana yang terjadi di Mekah dan bagaimana seharusnya kita mengikutinya? Berikut ini. Oke, sahabat sekalian, mari kita melihat simulasi dengan menggunakan software Stellarium. Terlebih dahulu kita harus melihat tabel yang diprediksikan atau dikalkulasi oleh algoritma Genius seperti saya tulis di dalam buku Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Ru'yat. Di sana saya membuat tabel selama 30 tahun. Itu bisa semuanya dihitung dengan akurat dengan menggunakan algoritma Genius itu. Bahwa pada tahun ini terkait dengan Zulhijjah itu akan terjadi konjungsi atau ijtima pada tanggal 18 Juni 2023 seperti terlihat di bagian bawah ini. Waktunya adalah jam 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Maka kalau kita lihat di sini sun, kita klik matahari, kita bisa melihat di bagian kiri ini altitude-nya hampir 60 derajat. Ya, karena memang masih ada di puncak langit. Sedangkan bulan itu bisa kita klik di sini dan kita akan melihat di sini fasenya itu adalah 0. Artinya ini memang saat terjadinya ijtima atau terjadinya konjungsi segaris antara matahari, bulan, dan bumi. Oke, sahabat sekalian, sekarang kita gerakkan ini menuju saat matahari tenggelam. Kita gerakkan per jam saja supaya cepat, maka dia akan turun ke arah barat. Jam 12, jam 13, jam 14, jam 15. Kita tarik ke atas supaya terlihat horizonnya. Kita klik mataharinya dan kita gerakkan dari menit ke menit, maka mataharinya akan bergerak turun. Dan akan kita lihat matahari ini tenggelam lebih dulu dibandingkan dengan bulan. Meskipun tidak banyak. Tapi kita lihat posisi matahari ternyata memang sedikit berada di bawah bulan. Nah kalau kita lihat matahari ini dan di sebelah kiri altitude-nya adalah 0, sekian derajat. Ini sudah hampir tenggelam. Kalau kita klik di moon atau di bulan, maka kita melihat altitude-nya adalah sekitar 1 derajat lebih sedikit. Untuk posisi penglihatan, pengamatan di Surabaya. Kita lihat di bagian kiri bawah ini. Earth, Surabaya, 8 meter. Jadi, saat matahari tenggelam di tanggal 18 Juni 2023, hilal itu akan terlihat pada ketinggian sekitar 1 derajat dari Surabaya. Yang menarik adalah ketika kita melihatnya, meru'yatnya dari lokasi yang berbeda. Ini Surabaya, sekarang kita ganti misalnya ke Indonesia Timur, paling timur, katakanlah Jayapura. Kita klik di sini, ini sudah dilihat dari Jayapura, yang tentu sudah tenggelam terlebih dahulu, maka kita geser karena waktunya dengan Indonesia Barat itu terpaut 2 jam. Nah, pada jam sekitar 15 waktu Indonesia Barat, matahari di timur sana sudah hampir tenggelam. Kalau kita gerakkan, sampai matahari itu tenggelam, ya kurang lebih sekian. Kalau kita klik, altitude-nya sudah 0, sekian derajat, hampir tenggelam. Kemudian bulannya kita klik, kita akan melihat ketinggian bulan, altitude-nya adalah cuma 0 derajat 41 menit. Jadi kira-kira 0,6 derajat lah. Tidak sampai 1 derajat
dilihat dari Jayapura. Sedangkan kalau dilihat dari Surabaya tadi kurang lebih 1 derajat. Nah, kita bandingkan sekarang melihatnya dari wilayah Indonesia paling barat, yaitu Banda Aceh. Kalau kita lihat dari Banda Aceh, maka kita akan memindahkan waktunya, disesuaikan. Ya. Nah, pada sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat, kita gerakkan matahari tenggelam. Nah, ini kalau kita klik di mataharinya, kita lihat di sebelah kiri, altitude-nya sudah 0,0 derajat. Kita lihat berapa ketinggian bulan. Maka kita akan mendapatkan di sini altitude-nya adalah 2 derajat 49 menit, jadi hampir 3 derajat. Jadi di Indonesia itu sudah wujud, sudah terbit hilal itu. Karena habisnya Dzulqa'dah sesungguhnya adalah siang hari dan maghrib ini sudah berada pada ketinggian antara hampir 1 derajat sampai hampir 3 derajat. Yang menarik adalah ketika kita pindahkan lokasi penglihatannya ke Mekah. Karena sebagaimana tadi kita bahas, rujukan untuk Idul Adha itu sesungguhnya adalah di kota Makkah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Dikarenakan ini adalah hari raya global, hari raya internasional. Nah, kita lihat pada jam 22:50 waktu Indonesia Barat. Ya, bukan waktu Mekah tapi waktu Indonesia Barat. Dikarenakan antara Indonesia dengan Saudi Arabia ada perbedaan waktu sekitar 4-5 jam. Maka kalau kita klik mataharinya dan kemudian kita tenggelamkan, ya, disimulasikan supaya tenggelam, kita melihat ketinggian altitude-nya sudah minus 0, sekian derajat. Berapa ketinggian bulan itu? Altitude-nya adalah 5 derajat 44 menit. Hampir 6 derajat. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa di Mekah itu sudah sangat kelihatan hilalnya pada ketinggian hampir 6 derajat. Di Indonesia Barat hampir 3 derajat. Di Indonesia Tengah, di Surabaya sekitar 1 derajat. Di paling timur, di Jayapura, hampir 1 derajat. Sehingga bisa dikatakan bahwa antara Mekah dengan Indonesia sesungguhnya bulan Zulhijjah atau hilal Zulhijjah itu sudah terbit secara bersamaan. Oke sahabat sekalian, jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, ternyata hilal Zulhijjah itu sudah terbit secara bersamaan antara yang dilihat di Mekah dengan yang dilihat di Indonesia. Memang ketinggian hilalnya berbeda, tetapi kita sudah melihatnya dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, itu ternyata semuanya sudah wujud dengan ketinggian yang berbeda-beda. Apalagi memang di tanggal 18 Juni itu sesungguhnya bulan Dzulqa'dah sudah habis di tengah hari. Yang kedua, maka muncullah konsekuensi dari penetapan 1 Zulhijjah yang terjadi pada tanggal 19 Juni itu. 9 hari kemudian, yaitu tanggal 27 Juni, di Mekah terjadi atau dilaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Semuanya mengikuti, karena itu adalah hari Arafah, maka kita melakukan puasa sunnah Arafah. Dan esok harinya di sana sudah meninggalkan Arafah menuju Mina dan kemudian meneruskan ke Mekah. Maka di sini tanggal 28 Juni kita melaksanakan sholat Idul Adha. Dilanjutkan hari-hari berikutnya pada hari Tasyrik kita bisa melakukan penyembelihan kurban. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan argumentasinya, penjelasannya secara dalil maupun pendekatan atau penjelasan ilmiahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.